Hai sahabat BMI, kembali lagi di podcast kesayangan kita, sahabat BMI. Ruang inspirasi, ruang cerita, dan berbagi kisah. Nah, sahabat BMI, kali ini kita kedatangan sosok hebat, perempuan yang sangat menginspirasi, sepak terjangnya di dunia apa ya ini dinamakannya ya. Nanti kita kulik-kulik seputar beliau. Apa sih cerita yang menarik tentang beliau ini? Kita kenalan dulu. Halo Ibu. Halo juga. Iya, perkenalkan Bu, namanya siapa? Oke. Halo, nama saya Darsiti Darwaji. Saya berasal dari Indonesia, Jawa Tengah. Tepatnya Purwokerto. Jadi umur saya 55 tahun. Saya sudah bekerja di Singapura dari tahun 1987. Udah di Singapura. Itu saya masih umur 1 tahun. Ya. Masya Allah. Karena apa? Saya pertama orang yang ke Singapura dari kampung saya itu. Saya dengar itu dulu kan dari Depnaker. Daftarnya itu dulu Depnaker, belum ada sponsor, belum ada PT-PT gitu. Jadi saya tahunya dari Depnaker ada pendaftaran kerja ke luar negeri Singapura. Waktu itu saya baru lulus SMP, jadi umur 17 tahun, terus nganggur di rumah 1 tahun. Saya daftar di Depnaker, karena dulu pendaftaran selalunya di Depnaker. Jadi pendaftaran kerja kemanapun harusnya lewat Depnaker kan. Karena saya dari orang tua yang nggak punya, sebenarnya cita-cita saya itu kepengen jadi guru. Gitu. Tapi karena dari ekonomi keluarga saya nggak mencukupi, juga keluarganya banyak. Saya number 2 dari 7 bersaudara. Jadi ya gimana, terus aku langsung daftar di Depnaker. Nggak tahu itu Singapura seperti apapun, saya walau alam. Sampai itu pertama kali aku kerja di Singapura. Belum pernah kerja di manapun, langsung ke Singapura. 1987 ya? Iya. Berarti mungkin buat teman-teman itu kayak Singapura aja belum seperti ini ya. Kalau dulu gajinya sendiri seperti apa itu? Gaji masih $200, rupiah juga 200.000. Tapi zaman dulu pun sudah ada off day. Jadi off day-nya pun ke embassy, Indonesia Embassy dulu. Jadi ada off day karena nggak ada komunikasi dari handphone atau segala macam, surat. Taunya kita pakai Messenger, itu pakai yang majikan punya kan. Kalau pas kebetulan majikannya bagus, ada surat, ada apa, pasti tulis kita ketemuan yo di sini gitu. Habis itu pun kita pulang, nggak seperti sekarang, nggak ada kegiatan-kegiatan itu macam. Tapi dari 1987 itu prosesnya sendiri, perjalanan proses untuk bisa masuk ke Singapurnya itu seperti apa itu dulu? Dulu sebenarnya gampang banget, cuma setelah masuk ke Depnaker langsung dibawa ke agent. PT lah, PT. Setelah PT itu saya cuma 2 minggu di PT, langsung terbang. Malam pas penerbangan malam, pertama kali naik pesawat juga gitu kan, tahun 87, belum tahu apa itu Singapura seperti itu. Tapi saya berpedoman kalau saya baik kerja dimanapun insya Allah baik, selamat. Yang penting sampai
sampai sekarang saya masih ingat apa kata nenek saya waktu mau bekerja tahun 87 itu. Nenek saya nangis-nangis nggak boleh kerja di Singapura. Tapi nenek saya berpesan, kencangkan ikat pinggang. Maksudnya apa? Maksudnya itu jadi jaga diri kita di macam, ya terus terang kalau perempuan kita masih gadis itu kan, di bawah perempuan, di bawah perut kita kan ada otomatis ikat pinggang. Itu yang pertama harus kita jaga betul-betul itu. Sampai sekarang saya masih ingat pesan nenek saya gitu. Jadi setelah di sini alhamdulillah dapat majikan, jaga 3 anak, laki-laki semua, terus jaga 3 anak sampai kerja 2 tahun lah. Kerja 2 tahun, saya pun nggak punya pengalaman apa-apa, tapi majikan secara ini betul-betul bagus. Saya nggak tahu bahasa Inggris pun saya nggak tahu waktu itu. Tapi saya bisa belajar melalui anak kecil. Anak kecil ngomong apa, oh berarti ini I fall down. Oh berarti ini fall down jatuh gitu. Deti. Oh deti apa gitu. Jadi langsung jadi langsung ke praktek. Jadi langsung tahu. Oh jadi ini kotor. Disitulah aku bisa ngomong lancar bahasa Inggrisnya di situ. Jadi jaga anak gitu. Tapi walaupun kita jaga anak, waktu itu saya masih muda kan, belum tahu pengalaman gitu kan. Tapi secara anak kan otomatis kita punya adik bisa untuk menjaga gitu. Jadi akhirnya majikan percaya sampai 2 tahun finish tapi apa ini karena mungkin terlalu lama di waktu dulu, zaman dulu kan kalau umur 21 tahun belum nikah dikira perawan tua gitu. Jadi perawan tua gitu. Akhirnya saya pulang nikah pun dijodohkan sama orang tua karena saya di Singapura kan waktu itu, terus pulang nggak punya kawan-kawan aku semuanya sudah married gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Tapi setelah saya punya anak, pikiran saya karena sudah terbiasa di Singapura gitu ya, saya mau kerja lagi ke Singapura. Oh, ada niatan lagi karena pas waktu itu juga suami saya pun kerja sebagai guru SMP, tapi penghasilan nggak mencukupi gitu, nggak mencukupi terusan apa ini kebutuhan. Oke lah, saya punya modal untuk usaha karena menunggu anak sampai besar, saya usaha. Berjualan baju, jualan ikan asin pun pernah, sayuran, segala macam saya udah jalanin semuanya. Tapi ya tetap uangnya nggak cukup. Jadi akhirnya saya kembali lagi ke Singapura. Kembali ke Singapura lagi, punya uang lagi, penuh lagi, dan macam happy right. Balik lagi ke Indonesia. Sudah di Indonesia susah lagi dan datang lagi ke Singapura. Seperti itu. Jadi akhirnya sampai yang terakhir ini saya baru bangun 2007. Jadi saya sudah berapa kali itu pulang, punya uang, pulang ke Indonesia, uang habis ke Singapura lagi. Seperti itu sampai tahun 2000 yang saya sekarang majikan ini, yang saya tempatin tahun 2000. Tahun 2000 itu saya belum punya, karena belum punya anak kan. Karena sering ditinggal gitu kan. Tahun 2000 saya bekerja di
yang majikan ini, alhamdulillah majikan dokter, tiap hari saya dikasih vitamin. Terus begitu sudah finish kontrak pun, sepertinya suruh nyambung lagi kontraknya karena untuk menjaga baby kan. Iya. Tapi alhamdulillah saya dikasih anak tahun 2000. Itu dikasih anak, jadi akhirnya saya di rumah terus ngurus anak sampai saya punya anak lagi 2. Wah, Masya Allah. Anak saya laki-laki semua 2. Terus di situ pun saya selalu ditelepon sama majikan, Siti, you come again to Singapore lah, look after my son. Ayo mom, I also have baby, how my baby? Ayo, like this lah. Dan sampai waktu itu saya betul-betul sudah habis bankrupt. Tahun 2005 saya bankrupt karena suami saya jago kadus. Betul-betul bankrupt, nggak punya uang, nggak punya modal. Akhirnya saya kembali lagi ke Singapura. Seperti itu. Lagi ke Singapura, tapi saya kembali ke majikan yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Nah, di situ karena dulu kan ya tetap lewat PT kan, karena saya nggak tahu ininya, jadi oke lah majikan lewat PT gitu. Nah, setelah lewat PT itu, di PT memang agents call me, who want to take you? You so already 37, you know. Who want to take you? But I go to my employer, the old employer is okay, ma'am. Yeah, but next time, if you go to agent again, nobody want to take you. Disitulah saya baru bangun. Memang kenapa saya dari 18 tahun sampai 37 kan sudah berapa tahun kan? Baru bangun. Padahal udah lama banget ya. Baru bangun karena ditegurnya itu, who want to take you? 37 years already cannot. You see the young one also have a lot already. Dan di situ saya bangun. Oh, saya harus berhasil. Baru tuh ibaratnya kata-kata itu menampar, jadi tersadar, oh ternyata selama ini pulang ke Indonesia, pergi lagi ke Singapura, pulang lagi, bolak-balik ibaratnya tanpa hasil yang betul-betul ya. Iya. Baru setelah saya baru bangun itu betul-betul bangun. Jadi saya kembali ke majikan ini, saya 2 tahun itu bersih untuk membayar hutang, rumah pun belum terbangun. Saya betul-betul baru bangun, terus mom, can I the contract? In the contract. Then mom, okay, of course, can. But you come back home 2 weeks only ya. Okay. Nah, disitulah saya baru merasakan, karena tidak pindah-pindah majikan, saya itu di situ baru tahu save money a lot. Karena kalau kita pindah majikan, kita harus adaptasi lagi. Betul. Dipotong agent lagi. Kan? Jadi setelah kita tambah kontrak lagi, berarti saya tinggal menyesuaikan, istilahnya saya ini jadi petani tapi bukan petani tanam padi. Kalau tanam padi kan mau nanam nyangkul lah, perpanjangan lagi lah, harus seperti ini lagi. Panen, kita panen sudah dipetik, mulai lagi kita ini, mau panen lagi, mulai lagi. Nah, disitulah saya betul-betul bangunnya di situ. Karena apa? Setelah tahu, semua majikan pun sama. Kalau kita bekerja
bagus, otomatis majikan Bagus. happy kan, Baik sama baik. kita. Terus kalau kita pun kerja pun nggak usah nunggu disuruh. Oh. Kita punya inisiatif sendiri, bangun tidur, kita punya inisiatif. Apa yang aku kerjakan ini. Rumah majikan saya itu tingkatnya 2, atas, bawah, lantai ada gardening. Tapi saya harus mikir, oh kalau 1 hari dikerjakan kita mati kan. Betul. Itu rumah gede banget. Ya, kita mati. Tapi kalau kita punya sistem bekerja, oh saya 1 hari sini bersihin, nanti besoknya lagi sini, seperti itu. Jadi enggak kita bekerja tuh apa banting, apa ini, tapi kita pun bekerja harus pakai otak gitu. Betul, jadi betul. enggak begitu Berat banget. Kalau kita bekerja juga sistemnya apa? Kalau kita ikhlas, yang terutama itu bekerja itu ikhlas. Kalau kita ikhlas bekerja, pekerjaan apapun ikhlas, otomatis hati kita pun senang. Terus ada lagi 1, dulu saya nggak boleh sembahyang, nggak boleh sholat gitu ya. Kalau sama majikan kan kita juga tahu lah, kadang kita ya orang ikut majikan kan kadang masak babi, ya. Tapi yang penting hati kita kan, nggak boleh sholat pun itu dulu apa? Ya kita di sini kita itu ikut majikan. Tuhan Maha Tahu. Saya terima dulu, nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting hati saya betul. Nah disitulah saya akhirnya, walaupun kan kita tetap berdoa kan, walaupun kita disuruh nyuci toilet, kadang kan kita kena komplain kan, komplain, loh ini toilet masih sudah kotor ini, otomatis kena komplain. Tapi kita terima aja sama, ya Allah, toilet seperti ini sudah bersih kok masih dikomplain. Kapan ya saya punya toilet seperti ini? Karena ucapan adalah doa. Akhirnya ya walaupun sampai berapa tahun pun kita akhirnya sekarang punya toilet seperti itu. Terus dulu aku selama kerja walaupun majikan ini bagus ya, dulu saya tidurnya pun di lantai. Jadi kalau pagi, kalau malam mau tidur digelar kasurnya, nanti udah kalau pagi ditilep, itu seperti itu ya. Aduh, sampai gitu. Juga mungkin banyak juga teman-teman yang seperti itu. Cuma kita tinggal aja terima, nanti pasti ada jalan. Setiap itu saya pun berdoa, kapan ya tidur enak di atas. yang empuk itu kan. Saya pun berdoa seperti itu. Ternyata doa kita pun terjawab. Berapa sampai 4 tahun terjawabnya. Masya Allah, sabar banget. 4 tahun saya terus ada apa itu tempat tidur lipat. Ya Allah, emang seperti ini enaknya tidur di kursi. Iya, ada. Terus kalau balik lagi dari sistem yang tadi Ibu bilang, sistem cukup nggak cukup, ya harus cukup karena sekarang udah tersadar tadi itu ya. Jadi kerja nggak seperti yang awal-awal kerja. Jadi kerja di Singapura banyak duit, pulang habis berangkat lagi, nanti seperti itu pengulangan terus, dan akhirnya memutuskan untuk save money dan juga bisa memanage keuangan tersebut. Itu gimana? Maksudnya titik baliknya bisa terfikir aku harus punya prinsip seperti ini. Cukup nggak cukup ya harus cukup.
aku nggak boleh seperti yang dulu-dulu itu. Karena dulu-dulu itu kan selalu siklusnya kan muter terus tuh. Iya. Jadi kehidupan para pekerja migran itu sebenarnya sama semua lah, hampir sama semua. Jadi muter-muternya di situ aja, nanti kalau nggak ada uangnya lagi balik ke negara asing lagi, nanti ada duit lagi pulang lagi, seperti itu. Gimana nih untuk memanage menjadi pekerja migran Indonesia yang cerdas, yang bisa memanage keuangan dengan baik sehingga nanti kita pulang masa tua nih ada tabungan seperti itu. Toh gak selamanya nanti teman-teman juga akan selalu forever di negara orang kan. Iya. Nah itu gimana Ibu? Kalau masalah uang, saya pembagian waktu itu kan saya nambah kontrak gitu kan. Menambah kontrak, aku pun berbalik gimana caranya pembagian uang. Jadi waktu dulu kan aku setiap gajian saya kirim, tiap gajian saya kirim. Waktu itu setelah aku kirim terus untuk membangun rumah, sampai pulang rumah baru bata tertata itu. Wah, saya sudah kirim 100 juta rumah seperti ini. Karena apa? Kalau kita kirim uang ke suami, yang sebelah itu masuk ke rumah, yang sebelah entah masuk kemana. Jadi akhirnya memang di situ saya bangun, betul-betul saya marah sama suami. Kenapa saya sudah kirim uang sekian kok rumah pun nggak jadi gitu ya. Akhirnya saya pulang, terus gimana caranya? Terus aku pulang, saya beresin rumah pakai uang utang. Jadi saya ngutangnya ke toko material sama pemborong. Beresin ini rumah, habisnya berapa, saya bayar nanti kalau saya udah di Singapura. Nah, ternyata cuma 2 minggu, saya pulang 2 minggu, rumah beres. Loh kenapa cuma 20 juta finish? Akhirnya saya di Singapura, mikir untuk makan di situ. 2010 saya baru bangun juga. Pemikiran bangunnya lambat-lambat. Ya, karena saya pertamanya percaya ke suami untuk mengelola keuangan. Untuk mengelola. Jadi saya percayakan kan. Ternyata uang yang saya kirim nggak semuanya masuk ke rumah, bikin rumah itu. Jadi akhirnya waktu itu gaji saya 600. Jadi saya dengan sistem cukup nggak cukup itu 200. Karena anak saya waktu itu masih kecil, masih SD. Kan biaya juga masih sedikit kan kalau SD. Jadi cukup nggak cukup itu saya kirim 200. Waktu itu pun 2 juta gitu kan. Nah yang 400, yang 350 saya simpan. Waktu itu saya simpannya bawah bantal. Karena saya belum punya bank juga. Saya simpan bawah bantal, yang 50 saya pakai. Karena dulu saya nggak ada off day. Karena saya berpikiran kalau saya off day otomatis uangnya habis, cepat habis. Jadi pengeluaran waktu itu saya off day-nya paling kalau hari raya aja. Hari raya saya off day, terus di situ saya sudah 350 kan saya simpan, yang 50 saya pakai untuk beli sabun, beli peralatan perempuan itu kan. Nah, di situ yang 350 kalau sudah banyak saya baru kirim. Nah, di situ saya kenal sama Bank BNI. Awal mulanya saya kenal sama bank. Sebelumnya saya pun punya bank atas nama saya. Tapi banknya sama bukunya
ATM-nya saya tinggal di rumah. Oh. Adik saya yang mengelola. Jadi setiap kali saya kirim ke nama saya, tapi adik saya yang mengelola. Maaf aja. Karena uang itu Sedap. gak sedap kan. Adik pun gitu. Jadi akhirnya adik saya yang make, yang ini akhirnya disalahgunakan. Nah di situ disalahgunakan, aku pun bangun lagi. Baru tersadar lagi. Bangun lagi, kenapa saya ATM nggak pegang saya sendiri. Ya. Setelah ATM, karena saya kenal di sini Bank BNI 2014 sama BNI, saya harus buka Bank BNI atas nama tabungan sendiri. atas nama diri kita sendiri. Nah, setelah itu saya tiap bulannya kirim 200. Ma, ini masih kurang. Tunggu sampai saya gajian. Seperti itu. Saya tetap cukup nggak cukup 2 juta. Kalau enggak, tunggu. Nah, yang 350 saya simpan. Masuk ke bank saya. Setelah bank saya sampai 2 tahun, saya alhamdulillah karena dapat kalau Chinese New Year itu kan dapat angpau juga gitu kan. Akhirnya saya simpan di bank saya. Ada telepon, ini tangga sebelah ada yang mau jual tanah gitu. Oh oke, boleh. Saya boleh beli tanah gitu. Wah, akhirnya saya membeli tanah. Zaman dulu 80 juta. 80 juta, oke, boleh. Tapi saya pulang nggak bawa uang sepeser pun di tas. Sampai suami saya, kamu mau bayar tanah kok nggak ada uang? Nggak apa-apa. Ayo, setelah diukur, ayo bawa saya ke bank. Ambil uangnya, saya kasih. Wah, saya baru lihat itu uang. Karena selama bekerja dari 87 nggak pernah nabung, nggak pernah ada uang. Iya, kan? Karena apa? Kesalahan kita selalunya kirim, nggak pernah menyisihkan untuk menabung hari tuanya kita. Betul. Jadi kalau kita punya tabungan atas nama kita sendiri, ATM pun kita pegang, jangan dikasih tahu orang yang di rumah, gitu. Jadi kalau kita masa tuanya ada, gitu. Terus saya sudah beli tanah, alhamdulillah, saya bekerja lebih giat lagi. Lebih giat lagi, saya 2 tahun, akhirnya jadi tiap kontrak itu saya tulis. Tahun ini saya beli tanah, tahun depan saya mau beli tanah lagi, sawah gitu. Wow, setiap kontraknya saya seperti itu. Akhirnya bisa, karena itu dengan sistem gaji kan kita selalu naik kalau kontrak. Gaji kita naik, tapi jangan kalau gaji kita naik pengeluaran pun tetap sama. Nah, jangan kita gajinya naik pengeluaran lebih banyak lagi, itu yang Iya betul. Ini kesalahan kita semua ya, kesalahan saya juga sih ya. Ini jadi kayak aduh bangun. Kita juga ikut terbangun juga nih teman-teman. Karena selama ini mungkin kita selalu kalau gaji banyak pengeluarannya gaji aku segini, boleh dong aku jajan ini, shopping ini, pengeluaran jadi bertumpuk-tumpuk juga, toh hasilnya kita nggak ada tabungan lagi, balik lagi ke situ. Aduh ini kayaknya semua teman-teman di sini tuh problemnya sama nih. Memanage keuangan tuh Masya Allah penting banget, bener-bener. Karena kalau saya sekarang manage-nya, semua gaji saya masuk ke bank atas nama saya. Karena saya sudah memakai ATM, pakai mobile banking. Jadi saya dengan pembagian tetap di sini. Anak bayar sekolah, saya langsung bayar ke sekolah.
Lebih easy sekarang. Lebih sekarang betul-betul gampang kan. Kalau anak mau, "Ma, ini motornya rusak," saya pun langsung langsung bayarnya dari sini. Enggak saya bukannya kita nggak percaya sama anak gitu ya. Karena untuk mengedukasi juga iya. sebenarnya. Juga waktu itu saya anak, alhamdulillah walaupun saya tinggal di sini, anak-anak saya berprestasi. Wow, Masya Allah. Sampai yang anak waktu itu kelas 6 SD kan. Kalau kamu bisa jadi juara, saya hadiahin ATM juga gitu. Wah. Wah, anak lebih semangat lagi Belajarnya gitu kan. lebih giat. Jadi anak saya bisa membagi uang walaupun masih kecil. Waktu itu saya bukakan ATM BNI Taplus Anak. Jadi anak bisa, ini uang 500.000 untuk 1 bulan. Anak bisa membagi. Wow, keren banget. Itu. Wah. Karena Taplus Anak itu kan bisanya ambil cuma 500 pun kalau ada tanda tangan dari orang tua gitu. Jadi anak bisa manage keuangan juga. Saya pun di sini bisa membagi uang. Jadi anak nggak melihat kita, biarinlah, emak juga punya uang, kita Banyak. tinggal telepon minta ini itu. Saya no. Harus bisa say no to buy anything tanpa ada prestasi. Keren banget sih, keren. Karena yang kita tahu ya, maksudnya di luar sana ibu-ibu lah khususnya ya, apalagi maaf kata single parent. Mereka tuh sepertinya ingin bukan memanjakan ya, cuma ingin memvalidasi anak-anaknya itu memberi sesuatu yang terbaik menurut ibu, menurut kita sebagai orang tua, apalagi single parent. Tapi ternyata didikan kita itu sebenarnya salah loh. Kita harus ngajarin anak itu juga sistem seperti Ibu tadi bilang, memanage keuangan sejak dini, memberi edukasi soal keuangan yang betul, bukan karena semena-mena ibu kerja di luar negeri, anak-anak cuma minta kirim, minta ini, minta itu, seperti itu kan. Jadi bagus banget dari tadi cerita kita tentang keuangan ini semua. So balik lagi, mungkin Ibu boleh kasih teman-teman nih nasihat buat apalagi yang single parent ya, untuk anak-anak lah, untuk anak-anak mereka, gimana sih caranya kayak mengedukasi mereka ini biar tidak terlalu memanjakan, memberi fasilitas berlebihan lah, bisa dibilang seperti itu ya, memberi fasilitas berlebihan buat anak sehingga anak-anak zaman sekarang itu mentalnya bukan lagi mental pejuang, tapi mental peminta, bisa dibilang seperti itu ya. Itu gimana Ibu? Jadi saya ke anak, siapa sih ibu yang nggak sayang ke anak kan? Betul. Semuanya sayang anak. Juga nggak ada ibu satupun yang ingin pergi ke luar negeri meninggalkan anak. Semuanya karena apa? Demi masa depan anak. Jangan sampai seperti saya nggak sekolah, gitu kan? Jangan sampai anaknya ikut. Walaupun ibunya TKW, nggak mau juga anaknya jadi TKW kan? Jadi kita walaupun jauh harus sering telepon ke anak. Kita ajarin, ini mak di sini jam segini masih bekerja, juga susah. Di sini juga susah. Jadi kamu pun jangan minta apa-apa langsung harus ada. Mak pun tunggu sampai 1 bulan baru punya uang. Jadi kalau bisa tolong jangan minta apa yang harus kamu mau.
Saya pun saya minta apa yang saya mau ke anak. Betul. Anaknya mendengarkan. Oke, kamu mau minta seumpama sepeda motor. Anak pasti mintanya yang sepeda motor kan. Betul, udah umum. Saya minta sepeda motor gini karena kawan punya sepeda motor. Ibunya yang di sini kalang kabut sampai utang-utang, sampai ada yang masuk ke utang rentenir nangudzubillah min dzalik gitu kan. Di situ sebenarnya jangan. Oke, saya boleh kasih kamu motor, tapi dengan janji kamu harus sekolahnya yang betul. Saya seperti itu. Kalau kamu sekolahnya berprestasi, saya belikan motor. Jadi saya pun dengan syarat saya membeli sepeda motor jangan yang kredit. Karena akan membebani saya lagi. Balik ke tiap bulan keuangan lagi. Keuangan lagi kita sudah lancar untuk sudah utang, pokoknya utang sudah beres, tinggal kita ada utang lagi, cicilan motor, cicilan apa. Saya no for cicilan. Bagus banget. Jadi anak pun WA sampai bisa menunggu ibu sampai punya uang untuk beli motor. Gitu. Jadi secara tidak terus terang itu anak bisa dilatih untuk menunggu, juga untuk menilai ibunya betul-betul mengumpulkan uang untuk beli. Nah, setelah sudah beli motor, juga anak betul-betul menjaga. Jadi ada tanggung jawab. Jadi kita pun anak sama ibu yang ada di luar negeri itu, anak minta apapun kita bisa ngontrol dari sini. Bener. Karena balik ke tanggung jawab, sama-sama mempunyai tanggung jawab. Anak ada tanggung jawabnya sendiri dan kita sebagai orang tua pun ada tanggung jawabnya untuk mengontrol si anak tersebut. Seperti itu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Aku kayak jadi terpikir banyak cerita teman-teman di luar sana karena selama bekerja di luar negeri itu uangnya habis buat suami, buat anak seperti itu ya. Karena balik lagi mungkin tujuannya sendiri kita itu mungkin agak keblinger sih menurut kita ya, menurut saya pribadi. Karena menurut saya pribadi kalau dulu kerja cuma mau memperbaiki ekonomi, tapi memperbaiki ekonomi yang seperti apa? Tapi kita tidak membayangkan, tidak memanage, dan tidak mempunyai tujuan dalam arti tujuan menabung seperti yang ibu tadi ceritakan sepanjang lebar itu sampai bertahun-tahun akhirnya terbangun itu tadi ya. Wah, itu Masya Allah banget, pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil teman-teman. Jadi kita harus contoh, benar-benar contoh ini. Saya pun kayak, ini terbuka banget di mata ya. Oke, aku mau tanya balik ke majikan lagi ya. Setelah tadi di Indonesia akhirnya si majikan tadi telepon itu, kok bisa sih ibaratnya udah ditinggal pulang kok majikan masih mau nih manggil ibu, kan umur udah tua tadi aja di PT udah dibully itu kan. Itu gimana ceritanya kok bisa majikan bisa ibu punya si majikan ini punya rasa kepercayaan dari ibu sehingga memanggil ibu lagi kerja di situ padahal umur udah nggak muda lagi gitu. Ya itu karena apa? Saya selalunya nggak mau menyimpan apa yang saya bisa. Istilahnya kepandaian saya gitu. Saya selalunya menonjolkan kalau di majikan itu, Mom, what you want to eat? Anything lah, what cook you want. Jadi dari dulu itu sudah ingat masakan Siti itu is the best gitu. Jadi jadi majikan pun katanya
sudah saya tinggal berapa tahun sampai anak saya besar, saya datang ke sini itu, you don't know, I miss the ayam penyet, the one. Dulu itu belum namanya ayam penyet lah ya. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu saya udah meninggalkan rasa masakan itu yang dulu itu. Itu kenapa? Jadi ya, jadi akhirnya saya dipanggil lagi untuk datang lagi ke bekerja. Memang majikan saya dulunya juga ya orang majikan kan, kalau kita nggak bisa ambil hatinya gitu kan. Kita ambil hatinya ya dengan cara kita pandai-pandai, kita pandai masak, oke lah. Kita tunjukin cara masak kita. Jadi kalau sekarang saya dengar dari kawan-kawan pun, kalau saya udah pandai masak nanti tiap hari mintanya ini. Tapi memang betul sih. Jadi tambah busy kan. Tapi kalau saya enggak, untuk mengambil hatinya majikan, saya tetap masakan yang terbaik, apa yang saya bisa. Sampai akhirnya saya selalunya masak, sampai majikan bilang, you know no, after I eat your food, I don't want anymore eat outside. Balamo. Jadi pandai ngambil hati. Terus kalau kita pun majikan macam punya problem kan, semua punya problem kan. Bisa sharing. Majikan pun punya problem, pembantu pun punya problem di rumah. Tapi jangan dicampur aduk. Jadi kita bisa ambil hatinya seperti itu. Kalau kita mau, Mam, I need money. Kadang saya kalau uang nggak cukup pun, Mam, I need money, can I borrow? Tapi kalau kita lihatnya majikan lagi nggak happy, kita ngomong seperti itu, otomatis majikan kan tambah angry kan. Betul. Pekerjaan kita masih amburadul, tapi kita mintanya yang ini itu gitu kan. Akhirnya majikan saya sampai sekarang, sampai nenek yang saya jaga, nenek panggil saya nak, bukan jadi macam anak gitu. Udah kayak anak sendiri. Jadi karena apa? Kalau kita macam lihat majikan juga ikut angry, majikan angry, kita senyum kan, jangan ikut angry gitu. Jadi ya gitulah. Sampai sekarang majikan pun nggak ada masalah makan. Saya selalunya di majikan nggak pernah dibeda-bedakan makan. Lu makan dekat belakang, mana, semua satu meja semuanya. Masya Allah. Itu berarti udah berapa tahun sama majikan ini? Yang majikan ini 18 tahun. Sampai dapat reward long service dari MOM. Wah, Masya Allah, keren banget. Oh, dapat award dari MOM juga. Itu ceritanya gimana nih? Ini seru banget ya, gak habis-habis. Karena banyak banget ternyata something yang bisa di-share kebaikan nih. Sampai dapat award. Long service, bekerja satu majikan dalam satu majikan. Jadi jangan pindah-pindah kan, kita juga dapat dari MOM kan ada reward itu kan. Iya. Jadi dapat. Terus alhamdulillah juga karena ada award juga kan, tiap tahunnya pasti ada award. Jadi wah, keren banget. Berarti kalau award gitu khusus untuk pekerja migran aja atau employer sendiri juga ada? Sama-sama. Oh, sama-sama. Employer sama helper gitu. Wah, keren tiap banget. Tahun ada. Keren banget teman-teman. Masya Allah. Karena itu ya, kita kasihnya baik, kita terimanya juga baik juga. Aduh, keren banget. Dan ini yang aku dengar nih, Ibu juga udah bikin apa nih,
Yang tanaman-tanaman tuh apa Bu namanya? Hidroponik. Hidroponik itu gimana tuh Bu? Kok bisa dari perjalanan yang panjang banget itu akhirnya malah bikin hidroponik itu gimana Bu ceritanya awal-awalnya tuh dulu? Awal-awalnya itu saya jalan-jalan di Singapura. Itu tertarik. Kan di Singapura nggak ada lahan pertanian kan. Oh iya ya, Ah, semuanya gedung itu semua. semuanya gedung. Nah itu ada di atas lantai HDB flat. Atasnya itu ada kebun pertanian. Oh, kok aku tertarik gitu ya. Nah, pas itu ada tiket gratis untuk sekolah di NTUC Hub. NTUC Hub itu untuk pelajaran hidroponik juga. Waktu itu bayar lah. Tapi yang bayar majikan gitu. Oh, Masya Allah. Tapi waktu itu ilmunya nggak berhenti sama saya. Saya sharing ke adik saya. Ini saya tertarik dengan tanaman hidroponik gitu. Kok menjanjikan apa ini? Cuan. Ya, memang betul. Setelah saya pelajarin di sini, gimana caranya yang Singapura nggak punya lahan pertanian, nggak punya tanah pun bisa, apalagi kita yang di kampung. Yang di kampung itu tanah luas. Betul. Tapi kan kita nggak mau mencangkul, nggak mau panas-panasan. Kalau hidroponik kan nggak usah mencangkul, nggak usah panas-panasan. Kita sudah bisa menanam sayuran gitu. Juga apa ini masa pertumbuhan, masa panen itu pun cepat. 1 bulan sudah bisa panen. Oh itu lebih cepat ya Bu? Iya, jadi Untuk untuk tanaman sendiri itu ada tanaman khusus atau semua bisa dibikin hidroponik atau gimana itu Bu? Saya pun nggak ngerti sama sekali nih tentang hidroponik nih. Kalau tanaman sayuran ada cesim, selada, pakcoy, bayam, kangkung, itu semuanya bisa. Kacang panjang pun bisa. Terus bunga, segala bunga pun bisa di hidroponik. Jadi semuanya kan hidroponik itu tanpa tes pestisida. Jadi betul-betul orang memerlukan sekarang tanaman yang betul-betul membawa kita sehat tanpa pestisida. Oh, gitu. Karena di Singapura juga sekarang juga dibatasin kan. Kalau tanaman yang dari China apa itu karena terlalu banyak juga apa mengandung kita kuat apa makan ini umurnya lebih panjang gitu katanya. Oh iya. Karena tidak mengandung pestisida hidroponik itu. Tapi yang kalau saya kan orang awam nih Bu, kalau untuk pengen melakukan seperti Ibu lakukan ya hidroponik ini, tapi kan kalau orang luar sana kan mikirnya kan itu mahal banget ya Bu ya. Itu mahal nggak sih atau gimana proses kalau seandainya saya ingin memulai bikin hidroponik itu sendiri, apa yang harus aku lakukan tuh Bu? Pertama saya hidroponik itu memakai barang bekas. Makanya tertariknya pada memakai barang bekas dulu, macam Chevron, gelas itu Aqua. Itu boleh untuk digunakan untuk botol-botol Aqua gitu botol ya, Aqua itu kan dipotong terus dibalik, itu kan bisa untuk hidroponik itu. Jadi nggak harus yang besar-besar dulu. Saya hidroponik nggak langsung besar, jadi dari barang-barang bekas, pakai barang bekas, baru yang pertama itu saya hidroponik nggak mau wah dulu. Saya cukup untuk keluarga kita makan, untuk keluarga cukup dulu. Kalau sudah cukup, baru kita ke tetangga. Coba cicipin ini sayuran hidroponik. Enak enggak? Masya Allah. Setelah
dia merasakan enak. Kita nanamnya lagi pun lebih semangat lagi. Oh, berarti saya ada pasaran ini gitu kan. Nah, di situ kita sudah pakai barang bekas dulu, semuanya saya pakai barang bekas. Jadi modal pun cuma 50.000 mungkin dulu. Masya Allah, hemat banget. Ya, jadi nggak harus kita harus pakai yang besar-besar dulu, yang ini pakai barang bekas. Botol aqua kosong itu langsung dipakai gitu. Yang penting kita rajin, terus jangan pernah menyerah. Gitu. Terus kesulitan awal untuk memulai usaha hidroponik itu gimana, Bu? Yang pertama, jadi kadang kita sudah memasarkan kan. Pertama saya memasarkan dari kawan dulu kan. Nah, pemasaran sudah ada, tinggal sini kadang benihnya kurang atau pupuknya kurang gitu kan. Karena kita belum punya modal untuk stok. Gitu. Setelah kita sudah membesar, jadi sistem saya itu dari hasil ini saya kumpulkan untuk bikin lahan lagi, satu lahan. Nah, setelah lahan ini jadi, saya kan tambah besar lagi gitu kan. Nah, setelah itu saya punya stok. Kalau sudah punya stok, nggak usah menunggu untuk beli pupuk. Sini sudah mau dipupuk, tapi sini nunggu beli lagi kan. Kadang kan itu yang kendalanya di situ karena nggak punya stok gitu. Harus ada stoknya. Harus stok pupuk macam rockwool, bibit itu kita harus stok dulu. Kayak orang jualan aja ya, ada stoknya. Ini barang habis nanti ditambah kayak karena gitu. Semakin besar kan kebutuhan kita semakin menambah gitu. Pernah gagal panen nggak, Bu? Oh, pernah juga. Gagal panen semua orang mungkin, tapi kegagalan kunci sukses kita kan. Kadang ada ulat karena kita lupa kan di kelambu itu kan, pakai kelambu. Jadi kalau ada butterfly masuk, itu bertelur. Akhirnya ada ulat makan sayurnya. Karena kelambunya ini ada pembeli datang nggak ditutup. Ada serangga masuk. Itu jadi sayurnya kemakan ulat, jadi nggak panen. Kadang ada yang dia nggak tahu, tapi dikiranya kan ini hidroponik kan airnya itu kan dari satu tong bergilir. Jadi putar itu masuk lagi ke tong itu. Jadi nggak berganti. Jadi juga menghemat air juga. Nah, di situ anak kecil kan tahu-tahu cuci tangan, dikiranya air apa. Dia kena minyak. Kena minyak. Jadi akhirnya yang sayuran ini pun kena minyak kan layu gitu. Sensitif juga dia. Wah. Menarik sekali. Terus ini ya, ada nggak tanaman yang paling menantang yang selama ini Ibu tanam? Yang paling menantang nih, ini susah nih, aku gimana ya kayak gitu. Yang paling susah itu brokoli. Brokoli. Karena brokoli itu termasuk yang paling mahal kan, kalau di Indonesia mahal kan brokoli itu. Jadi pertumbuhannya juga agak lambat. Padahal harganya lebih mahal banget. Mahal. Iya, benar-benar. Jadi itu yang paling yang saya masih diperbaharui gitu. Karena saya jadi hidroponik pun kita mikir
jangan nanamnya kangkung, terus kangkung kan uangnya nggak begitu besar. Heeh heeh heeh. Oh, iya iya iya. Tapi ya alhamdulillah masih banyak walaupun selada itu yang banyak Paling yang penggemarnya. oh, selada ya? Sawi inul, kalau di sini pakcoy ya, Pak. Oh, sawi inul. Iya, kalau di Indonesia itu sawi inul karena apa, dia digunakan untuk, minuman. Oh, ya? Mhm. Oh, Jadi baru bikin tahu jus juga. itu. Oh. Wah, baru tahu nih sawi inul. Iya, kalau di Indonesia sawi inul, kalau di sini pakcoy yang, ininya besar-besar itu. Oh, yang Tamnya bonggolnya bonggolnya besar itu, besar. pakcoy. Wow, keren banget. Boleh kasih tips nggak nih buat teman-teman yang ingin memulai usaha hidroponik? Mungkin hobi lah, dari hobi kayak si ibu, dari hobi pun sekarang jadi pengusaha hidroponik nih. Ada tipsnya nggak buat teman-teman nih? Tipsnya, kebetulan saya juga kadang di sini ngisi kelas. Wow, keren. Kadang juga ngisi kelas, jadi kalau ada waktu, ada kelas juga untuk free kan. Untuk free, gimana cara jadi petani hidroponik itu. Jadi kalau mau sepertinya bikinlah hobi yang bermanfaat untuk tanam sayur. Bisa dicoba secara pelan. Yang pertama yang gampang aja dulu, kangkung. Kalau nggak punya bijinya, kangkung beli di pasar itu dipotong akarnya itu kan bisa. Nah, itu pun bisa untuk tanam lagi kangkung keluar. Nah, di situ. Jadi untuk hobi aja lah. Hobi, kalau sudah hobi, kebiasaan, seneng kan. Nah, di situ. Terus bercuan deh, Masya Allah. Menghasilkan uang. Wah, keren banget. Ya, doakan aja juga. Saya dalam cita-cita saya ini sekarang sudah membeli rumah. Jadi niat saya itu bawah untuk kontrakan rumah, atasnya kebun hidroponik. Masya Allah. Itu cita-cita saya. Amin, keren. Jadi masa tua kita itu uang yang bekerja untuk kita. Jangan kita bekerja untuk uang karena kita sudah tua. Masya Allah, keren. Itu keinginan saya. Makanya saya selalu atas namakan saya, karena saya jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi istilahnya kalau kita nggak punya uang, kita bisa dari hasil hidroponik. Saya sudah punya dari hasil kontrakan rumah. Saya masih punya tabungan. Masya Allah. Itu macam. Jadi kalau masa tua kita, keinginan saya, uang yang untuk bekerja untuk kita, bukan saya bekerja untuk uang sudah tua. Masya Allah, keren banget, Masya Allah. Aduh, speechless gitu ya, Masya Allah. Ini mungkin, aku kayak udah kehabisan kata. Keren banget, dan ini benar-benar realita banget, karena teman-teman pun sepatutnya punya pemikiran seperti itu ya. Kita nanti mempersiapkan bekerja untuk sekarang ini untuk masa tua kita. Jadi jangan forever kita cari-cari uang terus sampai kita tua pun kita masih kejar-kejar uang, kita sendiri capek, uangnya lari. Ibaratnya kayak gitu. Jadi mending kita kerja sekarang, kumpul uang, berusaha, bikin sumber-sumber yang bisa menghasilkan, jadi nanti uang yang bekerja untuk kita. Keren banget. Nah, untuk hidroponik ini gimana nih tanggapan masyarakat di kampung sendiri, karena ibu seorang pekerja migran Indonesia, kok sukses ya ternyata punya ini hidroponik sendiri, masyarakat sendiri gimana tuh Bu? Dia merasa
juga senang karena hidroponiknya sayurannya juga Bagus ya? bagus. Kok bisa nanam sayur seperti ini. Jadi dari masyarakat sendiri malah jadi katanya lebih enak belinya gitu. Karena saya memakai sistem petik sendiri. Jadi masuk metik orang kota kan nggak ada yang tak pernah metik sayur kan. Iya, benar. Jadi masuk, lihat-lihat, petik, sudah timbang, bayar gitu. Jadi macam untuk pariwisata juga gitu. Masya Allah. Kalau mau tahu alamat saya hidroponik di RT 2 RW 5 Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Itu tempatnya di depan, nggak jauh dari jalan raya. Gitu. Dari jalan raya boleh ngeliat gitu. Oke. Ini lagi untuk teman-teman para BMI Singapura nih, kalau ingin mengikuti seminar Ibu nih, mungkin bulan ini atau bulan depan itu biasanya Ibu gimana tuh sistemnya? Ada jadwal khusus atau gimana untuk memberi kelas buat mereka? Itu kadang karena dari gereja-gereja. Dari aktivis gereja aktivitas gereja. Ada yang memanggil saya, Bu Siti ada ini enggak gitu. Ada time ini, ada kelas hidroponik. Oh boleh gitu. Saya kalau waktunya pas gitu. Kalau enggak, saya waktunya jam minggu ini bisa, dan dia menyesuaikan ke saya atau saya menyesuaikan gitu bisa. Jadi gitu. Oke, nanti buat teman-teman sahabat BMI semuanya stay tune aja. Jadi kalau ada info-info Ibu Siti mau bikin seminar atau apa, boleh nanti bisik-bisik. Jadi kita kasih bocorannya ke sahabat-sahabat BMI. Oke, untuk yang terakhir nih Bu, menggambarkan Ibu Siti hidroponik ini dari perjalanannya dari 1987 sampai sekarang. Kata-kata nih untuk seorang Siti hidroponik itu gimana? Kasih buat teman-teman terinspirasi, ini loh saya gitu. Gini ya, jadi walaupun kita jadi TKW, kalau sekarang PMI kan, pekerja migran, kalau kita bisa mengumpulkan uang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga yang betul, apa yang benar gitu. Jadi kita jangan untuk kesenangan diri kita saja kan. Bekerja di Singapura itu nggak susah. Sebenarnya nggak susah. Yang susah itu karena kita nggak mau belajar, juga belajarnya pun kita melihatnya yang ke atas. Jadi teman-teman PMI yang mau bekerja di Singapura, jangan lihat kita, profilnya kita yang ada di Facebook lah, apa gitu kan, kita cantik-cantik, tapi di belakangnya kita sama-sama. Jadi kalau kita mau bekerja di Singapura, apa niat kita mau bekerja di Singapura? Lurusin niat kita. Setelah kita lurus, sudah ada hasil, kita prestasikan hasil itu. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Betul. Itu aja. Betul. Keren.
Keren banget hari ini obrolan kita sahabat BMI dari awal sampai akhir, banyak banget motivasi, banyak banget ilmu yang kita dapat dari bagaimana cara me-manage keuangan, cara berhemat, jungkir baliknya dari awal kerja, jatuh bangun, harus cukup, nggak cukup, harus dicukup-cukupkan, dan juga macem-macem banget tadi seputar hidroponik juga sampai akhirnya beliau itu juga sukses dan sekarang juga sering, mengadakan seminar-seminar juga. Perjalanan panjang yang luar biasa dari tahun 1987 sampai 2025 sekarang. Perjalanan panjang banget, banyak cerita dan pastinya, untuk menaikin sebuah tangga kita tidak bisa langsung naik ke atas melainkan step by step dan itu yang Ibu lakukan sekarang. Dan alhamdulillah ya Bu ya, dari perjalanan jauh, perjalanan panjang dan melelahkan ini membuahkan hasil dan sampai nanti insya Allah kalau Ibu udah pulang, udah pensiun di masa tua, bukan lagi Ibu cari uang, tapi uang cari Ibu. Oke sahabat BMI, terima kasih. Bye.